Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Musbih Anuloh. Saya akan menjelaskan tentang networking models. Di sini ada susunan materinya, ada konsep networking models, 2 TCP/IP model, 3 application layer, 4 transport layer, 5 network layer, terus lalu ada data link dan physical layer, ada encapsulation dan decapsulation, lalu yang terakhir ada OSI model. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep networking model. Konsep networking models adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan komputer. Model ini membantu mengorganisasi dan mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan, diproses, dan diterima antara perangkat yang berbeda. Untuk sekarang, ini Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Model umum, model OSI terdiri dari tujuan lapisan yang mendeskripsikan proses komunikasi secara terperinci. Model TCP/IP lebih sederhana, terdiri dari 4 lapisan yang lebih pragmatis dan digunakan secara luas dalam internet. TCP/IP model. TCP atau IP models adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan sederhana yang disebut sebagai alamat IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubung satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat root-tab, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Lalu ada application layer. Application layer pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini. Contohnya ada Telnet, yaitu Network Terminal Protocol, yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Lalu ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Lalu ada DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Lalu ada RIP, Routing Information Protocol, protokol routing. Lalu yang terakhir ada OSPF, Open Shortest Path Space Protocol Routing. Lalu ada Transport Layer. Transport Layer merupakan lapisan keempat pada TCP/IP layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport Layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor port merupakan soket jaringan berupa alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Lalu ada Internet Layer. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan IP address. Ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Lapisan internet juga dikenal sebagai lapisan jaringan atau lapisan IP, menerima dan mengirimkan paket untuk jaringan.
Lapisan ini mencakup Internet Protokol IP yang kuat, Address Resolution Protocol atau ARPAC, dan Internet Control Message Protocol. Nah, ini ada contoh pengiriman dan penerimaannya. Lalu data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, dan salah satu fitur pada data link layer ialah FCS (Frame Check Sequence), yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu yang ketiga ada addressing. Yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Enkapsulasi menambahkan informasi ke sebuah paket saat paket tersebut berjalan ke tujuannya. Dekapsulasi membalikkan proses dengan menghapus informasi sehingga perangkat tujuan dapat membaca data asli. Ini ada contoh gambarnya. Lalu yang terakhir ada OSI model. Model Open System Interconnection adalah model konseptual yang dibuat oleh International Organization for Standardization yang memungkinkan berbagai sistem komunikasi untuk berkomunikasi menggunakan protokol standar sederhana. OSI menyediakan standar bagi berbagai sistem komputer agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Model OSI dapat dilihat sebagai bahasa universal untuk jaringan komputer. Model ini didasarkan pada konsep pemisahan sistem komunikasi menjadi 7 lapisan abstrak yang masing-masing ditumpuk di atas lapisan sebelumnya. Ini juga ada contohnya. Ini host layer, media layer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.